profesional ini kebetulan saya di industri spesifiknya food and beverage. Ya. Oke. Jadi saya itu pertama kali saya bekerja setelah jadi mungkin belum lulus secara formal. Ada di sini benar atau enggak? Enggak tangan Pak. Serius? Enggak lah, Di sinilah Pak. Yakin. Masa? Beneran Pak? Yaudah ya. Ya. Menurut saya kalau saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bincang-bincang tentang dunia kerja bersama seorang profesional pekerja profesional seperti itu. Tanpa basa-basi kita langsung saja ke bintang tamu untuk guest star untuk episode kali ini. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan ya, saya Sofyan Irianto. Saya sebetulnya masih teman Ramli, sekarang masih teman kerjanya Ramli. Kita sudah kenal 2 tahun ya Ramli. 2 tahunan lebih lah Pak ya. Saya ingat betul Ram, ketika kita mulai kerja bareng ya, kita jadi di level region nih teman-teman. Iya betul. Level region. Jadi waktu itu saya mulai kenal itu pertama Pak Yudi ya. Iya betul Pak Yudi. Soalnya barengan kalau nggak salah waktu itu Pak ya. Iya, hampir masuknya barengan. Terus habis itu kenal kamu. Ya gimana ya, kita kayak temen gitu ya Ram. Betul sekali. Ya apalagi kita termasuk yang ngerokok bareng gitu ya. Iya, jadi kalau ada acara-acara di level region atau di HO, kita sering berangkat bareng gitu ya. Bareng acaranya gitu. Jadi kita sudah berteman hampir 2 tahun lebih, makanya saya kepingin masuk di YouTube-nya kamu ini. Saya kepingin apa ya, berbagi ilmu lah Pak. Iya, berbagi ilmu sama teman-teman di luar sana Pak. Dan kepingin ramein YouTube-nya kamu juga. Iya betul sekali. Dan sebagai ucapan terima kasih saya juga ke kamu. Iya. Dan sebelum untuk apa namanya, Pak Sofyan ini merupakan seorang pekerja profesional lah di bidangnya gitu. Nanti untuk di bidang apa, tunggu saja, nanti ada kejutan-kejutan dari Pak Sofyan untuk teman-teman di luar sana yang pengen mengetahui tentang dunia kerja profesional, yang memang benar-benar bagaimana caranya kita masuk ke dunia profesional tersebut gitu. Untuk itu saya mungkin langsung saja nanya pengalaman kerjanya dulu Pak nih. Iya. Pengalaman pekerjanya mungkin diceritakan sama teman-teman penonton di sana, penonton Nusanesia TV, bagaimana pengalaman bekerja Bapak di dunia profesional seperti itu Pak. Ya, jadi saya ini sudah 8 tahun lebih ya Ram ya, Wow. di dunia profesional ini. Kebetulan saya di industri spesifiknya food and beverage. Ya. Oke. Jadi saya itu pertama kali saya bekerja setelah jadi mungkin belum lulus secara formal ya, sebelum wisuda, tapi sudah lulus secara selesai kita bahasanya skripsi ya dulu ya. Ya betul skripsi, dapat nilai sementara, apply kerja, keterima alhamdulillah di perusahaan waktu itu multinasional itu Hand ABC, dulu namanya Hands ABC. Hand ABC, oke. Habis itu mengakuisisi Kraft, jadi namanya Kraft Hands ABC. Jadi waktu itu saya MT Ram, MT-nya itu program MT-nya itu 14 bulan. Manajemen training ya? Iya, manajemen MT. 14 bulan, dan itu menurut saya waktu yang lumayan lama ya untuk trainingnya. Tapi banyak ilmu, karena memang waktu itu basic-basicnya jadi kita tahu semua bisnis rantai bisnis dari suatu industri itu sendiri. Iya. Setelah itu lulus, habis itu saya penempatan sebagai produksi supervisor. Habis itu juga pernah ke food safety. Iya. Kurang lebih 5 tahun saya di sana. Wow. Jadi 5 tahun, akhirnya saya memutuskan resign. Saya mencoba peluang lain. Saya ada di perusahaan air minum, Leo namanya. Leo, oke. Di situ saya levelnya itu jadi brand manager. Ya. Brand manager di salah satu cabang Leo.
Setelah di Cleo, habis itu saya dapat kesempatan di Pasam. Pasam, oke. Jadi gini Ram, kalau kamu ya sudah berpengalaman. Saya juga butuh ilmu dari Bapak nih, yang lebih berpengalaman banget gitu. Jadi kalau kita ya Mm. sudah punya pengalaman manage orang ya, kita tuh Betul. hafal Ram, Mm. karakter orang. Nah, itu yang penting banget Pak, yang kita pengen tahu nih juga pasti teman-teman di luar sana pengen tahu gitu Pak, untuk gimana cara mengenali karakter orang, terus bagaimana mengetahui apakah dia bohong atau enggak, seperti itu Pak. Itu yang pengen kita ketahui juga dari Bapak nih, yang udah Iya. benar-benar profesional dan berpengalaman gitu Pak. Jadi gini ya, kalau kita sudah komunikasi sama banyak orang gitu ya, sudah hafal betul. Ya. Bahkan dia jalan beda aja, kita tahu. Wow. Dia jalannya beda, ada apa gitu, ada problem apa gitu. Ngomong, ketika dia ngomong pun kita bisa nebak. Ya. Dia ngomong jujur atau tidak jujur itu bisa ketahuan kan. Wow. Berarti ada ilmu psikologinya juga di sana Pak ya? Dari pengalaman itu. Iya. Karena pengalaman ya. Iya betul. Pengalaman sering gitu ya, sering diskusi. Jadi kita ngerti ini karakternya kayak gini, Bapak ini karakternya seperti ini. Jadi kita itu punya klik sendiri. Ya ilmunya susah ya dibilang ya, betul, psikologis, tapi soalnya saya belum tahu gitu Pak. Makanya nanti sharing ke teman-teman ini. Kalau psikologis pun saya kan nggak punya basic. Betul. Ilmu psikologis dasar pun saya belum mempelajarinya, tapi ya itu saya bilangnya mungkin nggak sejauh itulah. Saya mungkin ngomongnya klik sendiri lah. Jadi klik orang ini seperti apa dan sebagainya. Ketika orang itu berbeda, kita akan tahu. Betul. Dia dalam kondisi happy, dia kondisi bad mood, itu kita ngerti gitu loh. Ya, mungkin dari pengalaman itu Pak ya. Iya, contoh ini kalau kamu nggak percaya. Ya, saya coba ya. Kamu coba sugar itu. Oke, kita coba ya. Sugar itu di bawah. Oke, kita coba ini ya Pak. Saya gumpal dulu Pak ya. Kamu coba saya gumpal dulu ya Pak. Di belakang. Oke, saya di belakang ya. Kamu coba sembunyiin. Habis itu saya tanya, kamu boleh bohong, kamu boleh jujur. Ya. Saya akan buktikan bahwa saya akan nebak itu ada di mana, tapi saya akan tanya kamu boleh bohong, boleh jujur. Siap. Dari omongan itu. Ini teman-teman kita mau coba tes ilmunya Pak Sofyan nih. Ilmu kejujuran gitu ya Pak. Ya pokoknya kita bisa, ya tadi bahasanya klik ya. Ya oke. Orang ini bohong atau enggak itu gimana ya? Coba. Siap oke. Sudah. Oke. Ada di sini benar atau enggak? Enggak, tangan kanan Pak. Serius. Enggak lah, di sinilah. Di sinilah Pak. Yakin. Masa? Beneran Pak? Yaudah ya. Ya. Menurut saya, kalau saya lihat di sini. Iya bener. Sumpah bener nih. Bener, enggak ada settingan apapun nih sumpah. Coba ya. Kalau itu benerin ya. Iya. Kalau itu benerin ya, kita coba sekali lagi ya. Boleh. Kamu terserah deh, sembunyiin kanan kiri terserah kamu. Nanti kamu. Saya mau bohong. Kamu mau bohong, kamu mau jujur. Oke, kita coba lagi sekali lagi Pak ya. Iya. Biar. Itu saya lihat sana deh. Oke. Lihat belakang dulu Pak, lihat belakang. Oke. Oke. Yang mana kira-kira ini Pak? Sudah yakin nih Ram? Iya, silahkan Pak. Keyakinan Bapak itu perlu. Mikir dulu Pak, stop dulu, mikir dulu. Nah, udah yakin saya. Udah yakin? Ini. Iya, betul sekali guys. Ini udah 2 kali berturut-turut bener nih. Ya itu, ya saya sebut bilang tadi. Iya. Kita taruh dulu Pak ya, biar nggak makan. Kadang gitu Ram, kita itu hafal betul karakter teman-teman kita di lapangan ya. Sehingga begitu begitu kita tahu, hafal, gitu ada yang berbeda, atau mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan hal-hal yang tidak semestinya, kadang pasti di mimik mereka, di pergerakan mereka, di bahasa tubuh mereka itu pasti terlihat berbeda. Nah itulah kadang-kadang kita melakukan pendekatan, menanyakan sesuatu itu kayak gitu. Termasuk gini Ram, dalam dunia kerja ya, pengalaman saya bekerja ya, setiap perusahaan itu berbeda-beda.
Berbeda-beda dalam dalam apa kita maksudnya nih Pak? membuilding tim, Oke, membentuk sebuah tim gitu ya. membentuk sebuah tim. Ya menurut saya itu ada seninya ya. Mm-mm. Kadang kita bisa ambil dari bawah, dari yang paling bawah dulu, Mm-mm. atau kita ambil dari yang paling berpengaruh. Jadi orang yang paling senior dulu kita harus benar-benar taklukkan. Itu memang berbeda-beda, seninya berbeda-beda. Kadang ya tadi ya, pengalaman itu mau bangun kita, menjadikan kita itu lebih matang gitu ya. Ya saya rasa itu perjalanan karir saya selama 8 tahun ini. Tadi ada beberapa hal sih mungkin untuk di ini lagi sama teman-teman dibagi Pak. Jadi kan tadi kita harus menguasai dulu apa namanya istilahnya dibahasakan pegawai atau karyawan seniornya yang di sana gitu, yang berpengaruh. Itu seperti apa sih maksudnya Pak? Untuk kenapa kita itu harus menguasai yang senior dulu gitu? Yang senior dulu yang sifatnya berpengaruh gitu. Sebetulnya untuk dalam membentuk sebuah tim. Makanya itu menurut saya sekali lagi seni ya. Kita ambil yang senior dulu, yang paling berpengalaman dulu, atau kita pegang yang paling bawah dulu. Yang paling enak memang pegang yang paling senior dulu ya menurut saya. Nah itu kenapa alasannya yang paling karena atas begitu dulu pegang Pak? kita pegang senior dulu, itu seniornya bisa ngikutin kita. Ya. Kebanyakan itu teman-teman yang di bawahnya itu pasti mengikutin kita. Oke, berarti itu salah satu teknik untuk kita menguasai gitu ya, membentuk tim kita agar nurut gitu Pak ya. Itu waktunya lebih cepat. Oh, oke. Karena kita hanya bisa hanya harus melakukan satu orang itu. Tapi kadang ada tim yang memang semuanya sudah senior, umurnya sudah tua, karena umur pabriknya sudah tua. Dan biasanya orang-orang yang sudah senior dan umur pabriknya sudah tua itu akan susah kita jangkau dengan cara yang seperti itu. Caranya kita balik. Nah, seperti apa itu Pak? Coba dijelaskan. Iya, kalau memang yang senior-senior ini tidak bisa kita rangkul, tidak kita bisa ajak untuk mengikuti arahan kita, ya kita balik, kita ambil yang di bawah dulu, dari level yang paling bawah dulu. Oke. Dari soft floor yang paling bawah dulu. Menurut saya ketika soft floor yang paling bawah dulu bisa kita rangkul, dan otomatis soft floor yang paling bawah kan lebih mudah kita dekati. Iya betul. Karena mereka merasa tidak punya sesuatu bargaining position untuk tanda kutip melawan kita gitu. Iya. Kalau orang senior kan merasa sudah pengalaman, punya ilmu dan sebagainya kan otomatis seakan-akan punya semacam bargaining posisi ya melawan kita ya. Tapi kalau yang di bawah kan rata-rata sebetulnya jauh lebih mudah. Memang lebih susah karena butuh waktu yang lumayan lebih lama karena yang harus kita rangkul lebih banyak. Tapi itu cara yang efektif untuk membalikkan tadi. Ketika yang senior tidak bisa kita rangkul, yang paling bawah dulu kita rangkul sampai kita punya dalam tanda kutip penguasaan yang lebih masif. Nanti senior pun mau nggak mau akan ikut-ikutan bisa kita rangkul. Karena di bawahnya ini udah ngikut semua gitu Pak ya. Betul. Mau nggak mau yang atasnya ngikut gitu. Iya betul. Oh ini itu ilmu-ilmu baru ini buat kita nih. Buat kita kalau ada dua alternatif cara. Yang pertama, kalau kita membentuk sebuah building tim gitu, membentuk sebuah tim, yang pertama kita harus menguasai seniornya dulu nih. Kalau seniornya ini nggak bisa kita rangkul atau ngikut ke kita ambil dari bawahnya dulu gitu. Ini teknik yang baru pertama kali saya dengar nih Pak, beneran. Dan mungkin Bapak sudah mencoba teknik ini kan, dan benar-benar bisa dibuktikan kan Pak? Bisa. Dan jadi gitu, akhirnya kan dulu memang saya waktu lulusan pertama itu jadi supervisor produksi itu. Wow, seorang fresh graduate gitu Pak ya? Iya, umur 24 tahun. Betul, gila. Kamu bayangkan, tim saya rata-rata itu umurnya sudah hampir nyentuh angka 40 tahun ke atas. Coba bandingkan secara umur aja. Betul. Kita yang muda agak sungkan juga Pak ya? Sungkan sih enggak, cuma kalau kita debat itu bahasa yang sering muncul adalah mereka pernah muda dan kita belum pernah tua. yang kayak gitulah biasa. Ya, betul. Tapi ya tadi kalau kita memang susah mentok dan sebagainya, ya kita nggak boleh mentok juga dalam
dalam melihat peluang bagaimana mengontrol itu. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol tim kita sendiri, nah bagaimana kita mau kerahkan tim Iya, kita, gitu. betul. Bagaimana kita mau kerja gitu, Pak ya. Oke. Ya, mungkin itu salah satu mungkin yang teman-teman di luar sana mungkin mentok di apa pemikiran bagaimana ngebentuk timnya nih, timnya bandel-bandel. Itu ada dua alternatif cara. Pertama, kita kuasai senior. Jika senior ini nggak mampu kita istilahnya kuasai pengaruhi gitu, Pak, maksudnya. Kita ambil dari bawah dulu, level yang paling bawah kita kuasai, walaupun jangka waktunya cukup panjang, Pak ya. Tapi setidaknya kita menguasai, nanti yang senior ini bakalan ngikut. Seperti itu yang saya tangkap, Pak. Betul nggak? Betul. Jadi ya tadi. Ya, wait. Tunggu dulu. Jangan keluar dulu, stay tune di channel ini. Karena ada beberapa cuplikan nih untuk di next video part 2-nya. Yuk. Pribadi saya Ya, oke. saya nggak tahu pendapat tim yang menilai saya. Betul, Yang jelas, oke. saya buktikan saat saya pindah, saya punya value yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi gitu. Oke. Itu saya bisa buktikan gitu loh. Ya. Berarti itu membuktikan bahwa sebetulnya saya pada posisi itu waktu itu. Betul. Itu seharusnya punya value dan harusnya bisa dihargai lebih tinggi. Oke. Ya itu ini juga dari teman-teman, ya teman-teman saya, Karyawan lain gitu. karyawan teman-teman lain itu saya lihat rata-rata ya segituan lah. Sama gitu. Justru bahkan ada ya yang lebih kompetitif banget lah, maksudnya dia punya value, dia sangat atraktif, dia cuma potensi tinggi itu 2 tahun itu waktu yang lama. Kadang-kadang ada yang umur 1 tahunan itu juga Langsung naik gitu. ya punya cerita yang di paling ujung itu yang paling kita pinginkan kan sebetulnya dia punya kompetensi yang bagus. Oke. Dia yang punya attitude yang bagus. Itu karyawan yang punya value yang harus dijaga betul. Karena ini yang bisa dikatakan ini karyawan yang tanda kutip mendekati sempurna lah. Iya, betul. Karena ini bisa diarahkan kemanapun. Yang punya attitude bagus, kompetensi bagus, kita bisa ajarin macam-macam. Oke. Attitude-nya kita juga bisa jaga. Karena memang dia punya attitude yang Ya.